Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syihab Misbahuddin, NIM 11870700009, dari Teknik Elektro kelas A2 kelompok 4. Di video ini saya akan sedikit membahas mengenai rangkaian encoder sederhana. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum teknik digital. Kemudian tujuan dari pembahasan kali ini yang pertama, mengetahui apa itu encoder dan karakteristiknya. Yang kedua, memahami prinsip kerja dari jenis-jenis rangkaian encoder. Yang ketiga, mampu merangkai dan mensimulasikan rangkaian encoder dengan menggunakan software. Software yang bisa teman-teman gunakan ada Proteus atau Liveware. Di video ini saya menggunakan aplikasi Liveware. Langsung saja kepada pembahasan kita, yaitu mengenai rangkaian encoder sederhana. Encoder merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mempersingkat jalur input yang awalnya berjumlah banyak menjadi output dengan jumlah yang lebih sedikit. Encoder mampu merubah kondisi input menjadi kondisi tertentu dan dapat dikembalikan lagi ke kondisi semula dengan rangkaian kebalikannya, yaitu rangkaian decoder. Rangkaian encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan output biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan aljabar boolean. Kemudian prosedur percobaannya ada 3. Yang pertama, rangkaian encoder octal to binary sederhana 3 bit. Langkah yang pertama adalah buat rangkaian seperti gambar di bawah ini menggunakan aplikasi. Bisa dilihat pada gambar di bawah ada gerbang logika, yaitu gerbang logika OR dengan 4 inputan berjumlah 3 gerbang logika. Di sini juga ada 8 inputan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 8 inputan ini karena inputan ini adalah oktal. Jadi oktal itu berjumlah 8 dari 0 sampai 7. Itu binary sederhana 3 bit dan menghasilkan output 3, yaitu A, B, dan C. Kemudian setelah dirangkai, kita melengkapi tabel kebenaran yang ada pada prosedur. Langsung saja kita coba merangkai di aplikasi Liveware. Nah, untuk merangkai di aplikasi ini cukup mudah. Kita hanya perlu mencari komponen yang kita perlukan, seperti input, output, dan juga gerbang logikanya. Kita masukkan input, masukkan output, dan juga tadi gerbang logika yang dibutuhkan adalah gerbang logika OR dengan 4 inputan. Gerbang logika dengan OR dengan 4 inputan ada di bagian 4000 B series. Di sini ada banyak sekali gerbang logika yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah OR dengan 4 inputan. Kemudian yang lainnya kita tinggal copy paste saja sebanyak yang kita butuhkan sesuai dengan modul. Tadi input kita berjumlah 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerbang logikanya ada 3 sesuai yang ada di modul. Kemudian outputnya pun ada 3. Nah, setelah itu kita lihat jalur dari masing-masing input mengarah kemananya. Hati-hati dalam memilih jalur, soalnya banyak kemungkinan jalurnya itu menyatu antara input yang satu dengan input yang lain. Untuk jalurnya sendiri tinggal di drag and drop, tinggal diklik dari titik awal sampai ke titik tujuan seperti ini. Di sini kita harus benar-benar teliti juga agar jalur input yang ada pada rangkaian tidak salah. Soalnya kalau salah, outputnya pun akan ikut salah. Untuk jalurnya bebas, kita milih aja sendiri. Usahakan serapih mungkin agar enak dilihat dan juga mudah apabila ada kesalahan untuk mengoreksinya. Untuk rangkaiannya sudah jadi, sama seperti yang ada pada contoh ini. Kita harus membuatnya sama untuk jalurnya. Untuk bentuk alurnya bebas, yang penting dari input ke tujuan itu sama titiknya. Di sini kita pakai rangkaian sampel yang udah jadi aja di sini. Nah, saya udah buat sebelumnya. Dari rangkaian ini kita bisa buktikan dan kita bisa juga melengkapi tabel kebenarannya. Tabel kebenaran yang ada di modul. Nah, untuk tabel kebenarannya sendiri di sini untuk inputan ada 8 inputan, dan untuk output ada 3 inputan, yaitu A, B, dan C. Sekarang kita coba jalankan rangkaiannya dengan inputan sesuai dengan yang ada di tabel. Pertama kita jalankan
eh, rubah modenya menjadi logic level agar kita bisa lebih mudah untuk melihatnya. Nah, untuk variasi yang pertama yaitu I0 nya bernilai 1. Kita coba pada rangkaian ini I0 nya diberi nilai 1. Ini tidak terjadi apa-apa karena I0 sendiri tidak terhubung kemana-mana, sehingga output tetap 0, A, B, dan C itu 0. Seperti yang ada pada tabel ini, A, B, dan C ini adalah bernilai 0. Kemudian kita coba variasi yang kedua, yaitu I1 nya bernilai 1. Kita coba di I1 kita bernilai 1. Nah, di sini terjadi perubahan output yang asalnya tadi 0 semua, sekarang salah satu dari outputnya bernilai 1 yaitu C. Jadi output yang dihasilkan adalah 001. Dan di tabel pun sama, bernilai 001. Untuk yang selanjutnya sama, kita tinggal membuktikannya dengan memberi nilai 1 pada masing-masing inputan mulai dari 0 sampai 7. Kita tinggal masukkan inputan sesuai dengan apa yang ada pada tabel. Nah, untuk rangkaian encoder oktal binary sederhana 3 bit ini disebut juga rangkaian 8 ke 3 karena di sini terdapat inputan 8 yang menghasilkan output sebanyak 3. Kemudian percobaan yang kedua adalah rangkaian encoder binary to BCD sederhana 4 bit. Hampir sama seperti tadi, cara merangkainya bagaimana, kita tinggal drag and drop saja setiap apa-apa saja komponen yang diperlukan. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar ini, ada beberapa gerbang logika yang digunakan, yaitu ada gerbang OR dengan 4 inputan, OR dengan 2 inputan, dan juga ini sebetulnya gerbang logika OR dengan 5 inputan, karena di Liveware itu tidak ada yang 5 inputan, jadi saya bikinnya seperti ini. Kalau kalian bikinnya di Proteus ada yang 5 inputan, jadi lebih mudah. Karena ini di Liveware, jadi saya bikinnya seperti ini. Langsung saja kita lihat rangkaiannya. Nah, di sini ada rangkaian yang sudah jadi. Karena cara merangkainya hampir sama dan cukup mudah juga seperti tadi di awal-awal video. Kita tinggal mencari saja gerbang logika apa aja yang diperlukan dengan mencarinya di galeri ini. Nah, sekarang kita udah punya rangkaiannya yang kedua. Sekarang kita tinggal membuktikannya dengan tabel kebenaran. Nah, ini adalah tabel kebenaran yang percobaan kedua. Nah, di sini percobaannya adalah rangkaian encoder binary itu BCD sederhana 4 bit. Terdapat 9 inputan, karena ini 0 ya. Jadi 0 itu menghasilkan output 0. Di sini ada 9 inputan dari 1 sampai 9 dan 4 output. Di dalam tabel ada keterangan yaitu nilai desimal. Nilai desimal itu adalah 0 sampai 9. Nah, untuk inputnya sendiri sesuai dengan nilai desimal yang ada pada tabel. Apabila 1 berarti inputnya ada di input yang 1 yang pertama. Apabila 2 adalah inputnya di yang kedua.
Kita beri input 1 pada angka-angka tertentu sesuai dengan tabel. Langsung saja kita coba random saja karena apabila mengurut kita agak lama. Jadi kita coba acak saja, misalkan untuk nilai desimal yang 5. Nah, untuk nilai desimal 5 ini inputan yang diberi nilai 1 adalah input kelima. Kita coba pada rangkaian, kita coba klik. Nah, ini sudah bernilai 1, dan setelah masuk ke beberapa gerbang logika ini dihasilkan output yaitu 1010. Kita lihat dalam tabel outputnya adalah 1010. Bisa dilihat bahwa ini ABCD, tulisannya urutannya kebalik, yaitu dari kanan bukan dari kiri, menghasilkan output 1010. Nah, nilai desimalnya itu 5, sedangkan ini 101 merupakan bilangan biner. Bilangan biner ini berarti mulainya dari 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Apabila dari keempat ini ada yang bernilai 1, maka yang 1, 2, 4, 8 tadi kita isikan. Berarti yang ini adalah 1, 2-nya kosong, 4, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka bisa terlihat bahwa input dari nilai desimal yang ada pada tabel ini nilainya sama dengan output yang ada pada hasil proses dari rangkaian kita. Di sini tabel kebenarannya sudah rangkaiannya sudah sama dengan tabel kebenaran, jadi kita tidak perlu membuktikannya satu-satu. Cuman teman-teman, cara membuktikannya seperti itu. Kita tinggal sesuaikan inputan yang ada pada tabel dengan inputan yang kita jalankan di praktikumnya. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu percobaan rangkaian encoder dengan IC 74147 decimal to BCD. Nah, rangkaiannya lebih rumit dari rangkaian-rangkaian sebelumnya. Di sini gerbang logikanya pun yang digunakan cukup banyak. Ada gerbang logika N4 inputan, kemudian N5 inputan, gerbang OR 4 inputan, gerbang OR 3 inputan, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada inverter, yaitu untuk membalikan kondisi. Seperti biasa, seperti yang telah saya jelaskan di awal video itu, cara merangkainya adalah dengan kita mencari komponen yang kita perlukan di galeri. Kita cukup drag and drop saja. Hanya saja untuk percobaan ketiga ini kita harus lebih hati-hati karena rangkaian yang ada ini lebih rumit, seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini saya sudah punya rangkaiannya. Kita tinggal coba jalankan saja sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan H dan L, di mana H itu adalah high dan L itu adalah low. H itu bernilai 1 dan L itu bernilai 0. Kita coba pada rangkaian dengan mencoba variasi yang kedua. Kita coba yang kedua. Input yang dimasukkan adalah low semua atau 0 semua. Kita coba pada rangkaian kita rubah ke 0 semua. Apakah outputnya sama seperti tabel atau tidak? Nah, kita sudah menyamakan antara input yang ada pada tabel dengan input yang ada pada rangkaian. Kita sudah merubah kondisinya input dengan low semua dan memasuki rangkaian dengan beberapa gerbang logika yang cukup rumit.
dihasilkan output yaitu 0 1 1 0 atau LHHL. Kita lihat dalam tabel kebenarannya bahwa outputnya itu adalah LHHL. Untuk pengisian tabelnya, ingat teman-teman harus melihat indikator keterangan ininya, apakah A-nya itu dimulai dari kiri atau dari kanan. Kalau ini dimulai dari kanan, berarti kita mengisinya dari sini, LHHL. LHHL, di mana L ini bernilai 0 seperti yang ada pada rangkaian ini. Ini bernilai 0. Nah, ini bernilai 0. Terus B-nya bernilai 1 atau H, C-nya juga bernilai 1 dan D-nya bernilai 0. Nah, untuk variasi-variasi yang lain, teman-teman tinggal buktikan sendiri. Caranya seperti yang telah saya contohkan tadi, hanya tinggal memasukkan input sesuai dengan input yang ada pada tabel kebenaran. Nah, jadi dari ketiga percobaan tersebut bisa dibuktikan bahwa encoder itu adalah rangkaian yang berfungsi untuk merubah suatu inputan, bisa itu bernilai desimal, oktal, atau yang lainnya, dirubahnya ke dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1 seperti pada tabel ini. Untuk nilai desimal 0 dan 9, 0 sampai 9 bisa dibuktikan dengan output yang ada pada ABCD ini. Dan terbukti bahwa dari ketiga rangkaian dan ketiga tabel kebenaran yang kita buat tadi, ini adalah sinkron, berarti bernilai sama. Berarti benar antara rangkaian dengan tabel kebenarannya. Langsung saja ke kesimpulan. Jadi yang pertama adalah encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi encoder itu merupakan rangkaian yang digunakan untuk merubah masukan, bisa itu bernilai desimal, oktal, dan lain-lain, menjadi keluaran kode biner. Nah, kemudian encoder itu disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Seperti percobaan yang kita telah lakukan tadi, ada beberapa inputan, diantaranya ada yang 8 inputan, ada yang 9 inputan, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam merangkai dan juga dalam kata-katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.